Negeri ini masuk dalam daftar 2 destinasi terbesar pekerja migran Indonesia. Dan siapa duga, pekerja migran Indonesia di negeri ini juga banyak menebar manfaat untuk nikmat Islam. Bagaimana kiprah Islam di tangan tenaga kerja kita? Mari lihat lebih dekat dalam karunia kesahajaan, mencuri semangat ketauhidan dari Pulau Cantik, Formosa, Taiwan. Mensyukuri jatah hidup berarti mensyukuri nikmat Allah. Caranya tentu ada banyak. Cara kita memulai bekerja misalnya, bekerja dengan niatan ibadah, memperkaya nilai manfaat sebagai khalifah yang hanya menumpang singgah. Alhamdulillah, sampai juga di stasiun tersibuk se-Taiwan ini, Taipei Main Station. Boleh dibilang Taipei Main Station adalah stasiun utama di Taiwan, titik paling penting bagi mobilitas warga di bumi Formosa. Saya menyebutnya stasiun yang tak pernah mati. Cari apapun dan menuju kemanapun bisa. Namun sayangnya dulu stasiun ini tidak dilengkapi dengan ruang ibadah umat muslim. Dulu setiap masuk waktu sholat, orang muslim di stasiun ini melakukannya di sembarang tempat. Tapi itu cerita lama, karena kini sebuah musola telah terbangun. Tepatnya sejak 2015 lalu sebagai respon pengelola stasiun terhadap keberadaan warga muslim. Ruang musola ini ada di lantai 1 basement, tak jauh dari pintu parkir bawah tanah di area timur. Di hari biasa musola ini selalu dikunci, tapi jika ingin menggunakannya mudah saja, cukup meminta bantuan petugas. Rupanya mudah sekali Allah memberi jalan, jika kita bersungguh-sungguh mengejar keberkahan. Insya Allah, sebagaimana tersurat dalam Al-Baqarah ayat 185. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Main-main ke sini di hari libur artinya siap-siap serasa ada di tanah air. Orang Indonesia di sini banyak. Di akhir pekan, tempat ini jadi surga kecil bagi pekerja migran Indonesia. Dari ajang belanja hingga sekedar melepas canda. Komunitas warga Indonesia ini pun beragam. Ya, seperti yang satu ini. Mereka menamakan diri komunitas make up. Sesuai namanya, kalau sudah kumpul, wajib dandan dan berbagi ilmu kecantikan. Mereka datang dari berbagai latar dan kisah. Mendengar cerita mereka, pengalaman tersendiri bagi saya. Saya ikut majikan, sehari-hari saya tuh juga kerja sih. Kerja jadi PRT, saya jaga anak di sini. Cuman majikan saya tuh mendukung gitu. Setiap kali saya ada event atau setiap kali saya ingin keluar membantu makeup teman, itu majikan selalu mendukung. Demi sejenak lepas dari kepenatan kerja, biasanya pekerja migran Indonesia gelar pertemuan dari pagi sampai sore.
hanya yang bekerja di Taipei, para pekerja yang didominasi wanita ini juga datang dari belahan Taiwan Selatan. Lebih dari itu, saya sadar bahwa menjalin hubungan silaturahmi adalah penting dalam Islam. Taiwan adalah destinasi terbesar kedua dalam penempatan tenaga kerja Indonesia setelah Malaysia. Lebih dari 260.000 pekerja migran Indonesia mencari nafkah di Taiwan. Jumlah ini menyumbang mekarnya populasi Islam di Taiwan. Pekerja migran Indonesia ini mulai masuk ke Taiwan sejak tahun 1960-an dan terus hadir hingga sekarang. Perkembangan Islam yang terhitung pesat juga terdorong oleh jalur perkawinan lintas bangsa. Nama Islam pun makin mekar di Pulau Formosa. Keberadaan masjid-masjid di Taiwan yang awalnya adalah swadaya dari pekerja migran itu salah satunya ya. Mungkin juga tidak dihilangkan, juga di sini ada beberapa warga negara lain, Indonesia lain ya. Seperti yang sebagai mahasiswa atau yang menikah campuran tersebut. Ini satu kebanggaan bagi kita ya, bahwa di saat mereka di sini untuk bekerja, mereka bisa meluangkan waktu untuk bisa melakukan ibadahnya. Jamak kita dengar corak masalah dan ragam kasus yang dialami para pekerja migran kita. Padahal darinya kadang lahir riwayat kisah yang tak pernah kita sangka-sangka. Sungguhlah ada campur tangan Sang Kuasa. Masya Allah. Cerita yang hendak saya dengar kali ini ada di sisi barat Taipei, Taoyuan. Memulai perjalanan manis di Taoyuan, wilayah dasi paling pantas saya jajaki. Kawasan inilah yang disebut sebagai kota tuanya Taoyuan. Tibalah saya di Taoyuan dan ini adalah destinasi yang paling menarik yaitu Dasi Old Street. Dan semakin sore ini akan terlihat seperti lautan manusia. Terlebih karena ini adalah musim liburan anak-anak sekolah di Taiwan. Jalan ini dulunya pusat perdagangan teh dan kamper yang dibangun pada masa pemerintahan Jepang. Kelokalan Taiwan berpadu modernitas. Bangunannya pun masih khas bergaya kolonial. Jalanan tuanya terpelihara baik. Meski usianya sudah lebih dari 150 tahun. Mencari kuliner gaya Taiwan, ya di sini tempatnya. Toko-toko berjajar unik. Tinggal pilih mau makan di jalanan atau restoran. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sasa. Udah yuk. Sasa. Ya. Di Taoyuan, saya menerima tawaran menginap dari sosok yang saya anggap spesial. Ya, mantan pekerja migran Indonesia. Dialah Ibu Hasanah, sosok yang nama harumnya sudah lama saya dengar. Sebelum saya kisahkan, izinkan kami jalan-jalan pagi dulu. Bu, jauh nggak Bu pasarnya kalau dari rumah Bu? Sekitar setengah jam. Setengah jam. Jalan-jalan saya kali ini istimewa, tapi mungkin biasa saja bagi Ibu Hasanah.
Karena pasar Chongli ini hampir tiap pekan ia datangi, demi penuhi kebutuhan dapur sampai keberlangsungan usahanya. Ya, Ibu Hasanah membuka warung Indonesia, begitu orang Taiwan menyebutnya. Warung Indonesia ini adalah tempat makan sekaligus tempat dijualnya barang-barang kebutuhan pokok halal. Segala kebutuhan catering di warung Indonesianya didapat dari pasar ini. Maklum, barang di pasar tradisional Chongli dikenal berharga miring. Pilihan bahan segar banyak. Yang tak kalah penting, ada penjual daging halal yang tak banyak ditemui di pasar-pasar kecil Taoyuan. Nah, jadi kalau belanja di sini yang benar-benar tinggi banget. Nah, salah satunya dagingnya Bu ya, yang adalah berhalalnya kayak gitu. Namun bukan soal kesuksesannya sebagai pengusaha saja yang ingin saya bagikan. Di balik itu ada bagian kisah dari Ibu Hasanah yang ingin saya dalami, yakni kegigihannya membangun masjid. Ingin dekatkan sang suami pada rumah Allah adalah alasan masjid bernama At-Taqwa bermula. Saat itu niat saya untuk memudahkan teman-teman untuk beribadah, terutama untuk suami saya itu niatnya. Karena selama di sini saya harus, kalau hari Jumat itu saya harus rela toko ini saya tutup. Kerinduan akan masjid di Taiwan rupanya tak semulus kemudahan mendirikan rumah Allah di tanah air. Segala izin dan kepemilikan rumah ibadah diatur ketat otoritas Taiwan. Namun Allah selalu meridhoi tekad baik hambanya. Pertama itu cuma mau bikin musola, terus konsultasi ke orang Islam yang ada di Masjid Longkang. Sekalian aja bikin masjid, katanya gitu. At-Taqwa kemudian resmi berdiri menjadi masjid ke-7 di Taiwan. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 5 kali 26 meter. Beberapa di antaranya masih status tanah sewaan, yang jadi pengeluaran rutin masjid setiap tahunnya. Kerinduan taman surga di tanah Formosa terjawab, meski harus dilalui dengan jalan berbatu. Para warga migran muslim tak lagi harus menempuh jarak puluhan kilometer ke Taipei untuk melakukan sholat berjamaah. Juni 2013, Masjid At-Taqwa akhirnya resmi dapat digunakan. Jadi alhamdulillah datang ke Taiwan ini selang berapa hari gitu kan, katanya di Taiwan itu ada masjid yang bikin orang Indonesia, PMI gitu katanya ya kan. Ya akhirnya diajak ke sini, tempat warungnya Bu Hasan, dan akhirnya ya lama-kelamaan kenal dengan teman-teman masjid, akhirnya ke sini terus sampai sekarang. Dari Masjid At-Taqwa berdirilah Taiwan Muslim Association, lembaga yang naungi muslim seluruh Taiwan. Dari sinilah kepakan dakwah Masjid At-Taqwa kian melebar. At-Taqwa bermula dari sebuah petak tanah. Tanah yang mulanya milik seorang warga asli Taiwan dan kemudian berpindah tangan kepada Muhammad Yasin, suami Bu Hasanah. Proses yang rumit mengiringi perjalanan tanah ini, hingga kini berdirilah rumah Allah di atasnya. Taiwan Muslim Association kemudian terbangun di sini, lembaga yang menaungi muslim seantero Taiwan. Punya kewajiban untuk taat juga kepada majikan yang menggaji kami. Salah satu misalnya menyebar dakwah dengan cara berbisnis berkah. TMA memberikan modal usaha dengan cara pinjaman tanpa bunga
kepada warga Indonesia yang menikah di sini, tapi dengan satu syarat, yaitu di toko itu harus ada musolanya, kayak gitu. Jadi itu salah satu syiar TMA. 我感觉很好，因为我们今天有办法在这里有可以吃饭，那也是印度尼西亚的移工，我们台湾叫做移工，帮忙我们，我们才有可以吃饭。那穆斯林有一个规定，我们可以吃饭，我们一定要帮助我们的穆斯林，我们的家玛。 At-taqwa tak sekedar menggetarkan hubungan vertikal antara umat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga mempererat ukhuwah horizontal di antara mereka. Misalnya saja di salah satu hari saya berada di Taoyuan ini, saya hadir di hari bersejarah bagi sejoli ini. Terima nikah dan kawinnya yang telah disebut tadi dibayar tunai. Senang rasanya larut dalam bahagia mereka. Setiap masjid di Taiwan memang mengundang kerinduan akan kampung halaman. Demikian halnya At-taqwa. Dari Ibu Hasanah, saya mengenal salah satunya, komunitas Salimah Taiwan. Mbak Reian akan memimpin kajian hari ini. Komunitas ini terbuka bagi muslimah manapun di Taiwan. Untuk memecah ketegangan dan kecanggungan, kajian biasanya dibuka dengan sentuhan menyenangkan, seperti ini. Mata, ya, 5, mulut, 4. Komunitas Salimah Taiwan sejatinya bagian dari komunitas yang sudah hadir sebelumnya di Indonesia. Komunitas yang mengangkat isu wanita dan Islam, serta yang erat kaitannya dengan masalah sosial. Tadi kan kita udah ikut kajian-kajian, Mbak. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin Mbak Reian wadahi dari komunitas Salimah ini? Oke, baik. Jadi Salimah ini kan terdiri dari banyak unsur dari muslimah. Jadi ada pekerja migran Indonesia, ada mahasiswa juga, ada ibu-ibu rumah tangga yang suaminya sekolah atau bekerja di sini, dan ada juga beberapa ibu-ibu yang menikah dengan orang sini. Nah, tapi pada dasarnya kebutuhan seluruh muslimah itu kan sama gitu ya. Jadi kita ingin mengumpulkan para muslimah untuk menjalin ukhuwah begitu agar di sini bisa entah itu curhat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga tentunya sharing ilmu, dan yang ketiga apapun backgroundnya, permasalahannya karena sama itu dan kita jauh begitu ya dari keluarga, sehingga harapannya dengan kita berkumpul bersama nanti kalau ada permasalahan bisa saling sharing, bisa saling membantu, maka kita akan semakin kuat. Ini saling sharing lah ya, Mbak. Iya, sharing. Memang berat, namun itulah realita menegakkan syiar di negeri minoritas. Perjuangan akan selalu diganjar nikmat iman dan Islam yang tak berbatas. Memakmurkan masjid disifati Allah sebagai orang mukmin, insya Allah. Sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18.